Mazmur 133 ayat 1 itu diterjemahkan dari kata Ibrani yakhat. Yakhat ini selain rukun, dia juga bisa berarti kesatuan, bersama-sama, bersekutu, bersepakat. Itu yakhat. Alkitab TBN lain menerjemahkan dalam teks bacaan kita rukun. Tapi selain rukun itu tadi ya, bersekutu, bersepakat, bersama-sama, kesatuan. Bersekutu, bersepakat, bersama-sama, kesatuan. Bukan rukun ginting. Itu yakhat ya. Nah, terkait dengan ini jadi gini, Mazmur 133 kan itu yang tadi saya katakan. Ini kan Mazmur ziarah yang dinyanyikan, yang dikumandangkan ketika umat dalam perziarahan menuju Bait Allah untuk menghadiri atau mengikuti ya, salah satu atau hari raya besar Yahudi. Dalam nyanyian yang dikumandangkan, dalam pujian yang dilantunkan, diserukan, Daud menyerukan bahwa hidup diam bersama, hidup rukun, hidup bersekutu, hidup bersepakat bersama-sama, ternyata itu indah. Ternyata itu sungguh sangat baik. Kenapa? Karena ke situ Tuhan perintahkan berkat. Lalu dia pakai pengandaian seperti embun gunung Hermon yang meleleh, ya, meleleh ke janggut Harun. Kalau kita terjemahkan ini, kita tafsirkan, Harun ini kan seorang imam besar. Ya. Tugas imam itu dia menjadi perantara antara umat dan Allah. Ya kan? Jadi dia menyampaikan berkat dari Allah kepada umat. Jadi kalau diandaikan seperti embun gunung Hermon yang meleleh seperti minyak, ya, yang meleleh ke janggut Harun. Jadi persekutuan yang diberkati, supaya persekutuan ini dia jadi berkat untuk yang lain. Jadi saya mungkin sedikit mau menyentil Pak, ketika persekutuan Oikumene Lansia ini yang terdiri dari 21 denominasi, ketika hidupnya rukun, ketika persekutuan ini bersepakat bersama satu, tidak lagi dibatasi oleh tembok denominasi, dogma gereja dan sebagainya. Ketika kita sudah bisa duduk bersama, bernyanyi bersama, ya ibadah bersama, bagi saya ini sudah bisa jadi berkat untuk orang lain. Ya, untuk bicara soal persekutuan ini persekutuan yang bisa jadi berkat, asalkan, nah ini catatannya, hidupnya rukun, hidupnya bersepakat, bersatu. Terkait dengan tembok tadi yang disampaikan Ibu Tarigan, saya memahami begini. Kita hidup rukun tidak hanya bicara soal, mohon maaf, kita tinggal satu rumah, gitu ya. Karena kadang-kadang satu rumah pun tidak rukun, betul? Ya, mertua indah. Betul ya? Mertua indah. Kadang-kadang begitu. Tapi kadang-kadang ketika jauh justru rukun. Ya. Betul. Bapak Ibu, saya bersaudara 4, semua perempuan. Kami 3 sudah menikah, adik saya 1 yang bungsu belum menikah. Sekalipun saya di Medan, ada adik saya di Makassar, 1 di Ambon, tapi rukunnya begini. Suami saya sudah bilang, kalian ini seperti minum obat ya, 1 hari buku telepon 3 kali, 4 kali, gitu ya. Video call lagi. Bagi saya tidak harus kami satu ruangan. Kadang-kadang ketemu berantem juga. Tapi ketika kita bicara rukun, bicara bersekutu, bicara bersama, bicara bersepakat, sekalipun tidak berada dalam satu ruangan. Saya memahami kata dipisahkan tembok tadi. Kalau jauh